Namaku Arda. Aku tinggal di Teluk Jambe, Karawang. Cerita ini berawal saat pamanku yang bernama Mang Kasman meninggal dunia. Hari itu, keluarga kami sangat merasa terpukul karena sebelumnya Mang Kasman baik-baik saja. Tapi dalam 3 hari ini, pamanku jatuh sakit, dan sakitnya sungguh sangat mengejutkan. Tiba-tiba saja pamanku sering muntah-muntah darah, hingga akhirnya setelah 3 hari pamanku jatuh sakit, pamanku meninggal dunia. Seperti biasa, di tempat kami, kalau ada yang meninggal selama 7 hari, itu diadakan tahlil. Malam pertama tidak terjadi apa-apa. Saat malam kedua, pas aku pulang ke rumah, serasa bulu kudukku merinding terus. Tapi untungnya tidak terjadi apa-apa. Namun saat malam ketiga, setelah aku beres ikut tahlil di rumah paman, karena badanku serasa lelah, aku langsung pulang. Aku pengen cepat-cepat istirahat. Karena jujur saja, dalam 3 hari ini, aku benar-benar kurang tidur. Sebelum aku tidur, di ruang tengah aku nonton TV dulu. Ya, sambil mengumpulkan rasa kantuk. Saat aku sedang menonton TV, aku dengar di dapur, di mana dapur itu dekat sekali dengan tempat padi. Karena kebetulan bapakku seorang petani.
Dan semasa hidupnya pamanku suka ikut bantu-bantu bapak untuk menjualkan padi. Aku kesal dengan suara bergedeblugan itu. Itu suara apa sih? Kataku. TV aku langsung matikan. Lalu aku bergegas menuju dapur dan langsung menuju tempat padi. Tapi pas aku lihat tidak ada siapa-siapa. Tadi suara apa ya? Seperti suara padi di dalam karung yang dibanting. Serasa bulu kudukku merinding. Saat aku membalikkan diri, maksudku, aku mau langsung tidur saja. Saat membalikkan badan, aku melihat sekelebatan bayangan. Bulu kudukku semakin merinding. Bergegas aku masuk kamar. Dan aku berusaha untuk memejamkan mata agar aku cepat-cepat tidur. Untung saja tidak ada lagi kejadian apa-apa di malam itu. Saat malam keempat tiba, waktu itu aku sedang tidur lelap. Dalam tidur itu aku bermimpi bertemu dengan pamanku yang bernama Mang Kasman itu. Terlihat di dalam mimpi itu beliau menangis. Tapi beliau tak ngomong apa-apa, hanya menangis. Dan tiba-tiba aku terbangun. Tubuhku penuh dengan keringat. Untung saja cuma mimpi, kataku. Malam itu tidak terjadi apa-apa lagi. Saat malam kelima tiba, kebetulan aku di rumah sendirian. Keluargaku menginap di rumah almarhum paman untuk nemenin bibi.
Saat aku sedang duduk di ruang tengah sambil nonton TV, aku dengar di ruang depan ada yang mengetuk pintu. Siapa ya? Apa jangan-jangan bapak atau ibu pulang? Kataku. Bergegas aku menuju ruangan depan. Saat aku membuka pintu, loh, kok nggak ada siapa-siapa? Benar-benar serasa aneh. Karena di luar rumah nggak ada siapa-siapa. Seketika bulu kudukku serasa merinding lagi. Lekas, aku menutup pintu kembali. Belum saja aku duduk lagi, aku dengar tepat di arah dapur seperti ada suara yang menangis. Aku perhatikan lagi suara itu. Makin lama, suara itu semakin jauh kedengarannya. Karena bulu kudukku semakin merinding, lekas aku langsung matikan TV. Aku langsung masuk kamar. Baru saja aku menutup pintu kamar, aku dengar ada yang mengetuk kamar jendelaku. Aku semakin ketakutan. Aku gak berani melihat ke arah jendela. Karena aku jadi membayangkan yang enggak-enggak. Lenyap suara yang mengetuk jendela. Terdengar ada suara langkah-langkah kaki yang berat mengelilingi rumahku. Lenyap suara langkah kaki. Aku dengar tepat di arah kamarku dan di bawah jendela kamarku ada yang memanggil namaku. Dan suara itu sudah tidak asing lagi buat aku. Jelas suara itu suara Mang Kasman. Tubuhku menggigil seperti meriang. Aku benar-benar dicekam dengan rasa ketakutan malam itu. Karena jelas banget
Jelas banget kalau suara itu suara Mang Kasman. Aku langsung menyelimuti seluruh tubuhku dan menutup telingaku pakai bantal. Suara itu semakin jelas. Bahkan sepertinya bukan di arah jendela lagi. Tapi suara itu seperti ada di dalam kamarku sendiri. Aku benar-benar merasa ketakutan. Dan perlahan-lahan selimutku seperti ada yang narik-narik ke atas. Aku makin tegang, benar-benar merasa tegang. Selimutku semakin ke atas dan semakin ke atas. Di samping rasa takut, aku juga penasaran kenapa selimut itu seperti ada yang narik-narik. Saat aku membalikkan badan, aku benar-benar merasa terkejut karena tepat di depan aku ada sosok makhluk yang berdiri, dan setelah aku benar-benar perhatikan ternyata makhluk itu sesosok pocong. Aku benar-benar merasa panik waktu itu. Jelas pocong itu dibungkus dengan kain yang berwarna putih, dan kain itu benar-benar sudah lusuh. Dan pocong itu tertawa sambil memandang ke arahku. Matanya menyala merah. Waktu itu aku gak ingat apa-apa lagi. Aku gak tahu apa yang terjadi. Saat aku tersadar, ternyata waktu sudah hampir pagi. Terdengar sayup-sayup suara ayam berkokok. Perlahan-lahan aku terbangun. Aku mengingat-ingat kembali apa yang sudah terjadi. Lalu aku menghubungkannya dengan suara Mang Kasman yang memanggil-manggil aku. Akhirnya aku ingat, sebelum Mang Kasman sakit, Mang Kasman sempat meminjam uang padaku. Kata Mang Kasman, Arda,
nanti Mamang pinjam uang ya. Karena ada kebutuhan. Nanti sama Mamang diganti. Oh iya Mang, kebetulan di aku ada, pakai aja Mang. Kataku waktu itu. Akhirnya setelah aku menghubungkannya dengan kejadian itu, mungkin aku pikir Mang Kasman masih berat karena masih punya sangkutan utang padaku. Akhirnya aku bergumam sendiri. Bahwa Mang Kasman jangan merasa berat karena aku sudah membebaskannya utang itu. Itulah cerita yang pernah aku alami. Sampai saat ini, cerita itu masih aku ingat.